Tapi yang jelas indikasinya adalah bahwa arca itu dirusak. Ditemukannya Candi Bre Kahuripan di Desa Klinterrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, seolah menjadi babak baru bagi perkembangan sejarah Kerajaan Majapahit. Ditemukannya Candi Bre Kahuripan atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Situs Tribuana Tunggadewi menambah panjang daftar bukti keberadaan kerajaan terbesar pemersatu Nusantara tersebut. Perlahan tapi pasti, apa yang menyebabkan bangunan-bangunan penting peninggalan Majapahit terpendam di dalam tanah juga mulai terungkap. Selain terkubur oleh karena faktor alam seperti letusan gunung berapi dan banjir lahar, sebagian bangunan penting peninggalan Majapahit diduga kuat sengaja ditutup dan disembunyikan. Seperti situs Tribuana Tunggadewi atau Candi Bre Kahuripan ini misalnya. Selama 4 pekan melakukan ekskavasi, arkeolog menemukan berbagai bukti bahwa bangunan penting ini bukan terkubur oleh letusan gunung atau banjir, tetapi diduga kuat sengaja ditimbun oleh orang-orang terdahulu. Belum diketahui pasti kapan terjadinya peristiwa penimbunan tersebut dan apa tujuannya. Bahkan tak hanya sekedar penimbunan saja, situs Tribuana Tunggadewi atau Candi Bre Kahuripan ini diduga juga telah mengalami upaya perusakan di masa lalu. Di antaranya adalah terhadap ukiran tokoh pada batu besar atau watu ombo yang ada di dekat batu yoni. Selama melakukan ekskavasi, petugas menemukan banyak serpihan batu andesit di dasar candi yang diduga merupakan pecahan batu dari arca yang diukir pada watu ombo ini.
Serpihan yang ukirannya masih tampak jelas dikumpulkan di dalam kotak kaca, sedangkan serpihan yang tidak ada ukirannya dikumpulkan di tempat terpisah. Selain rusaknya ukiran arca pada Watu Ombo saat melakukan ekskavasi hingga ke dasar candi, petugas juga tidak menemukan satupun arca yang masih tersisa. Petugas menduga arca-arca tersebut juga ikut hancur menjadi serpihan-serpihan kecil ini. Di antara serpihan yang masih berbentuk adalah potongan arca berupa belalai gajah yang diamankan di kotak kaca Museum Desa. Temuan ini tentu saja memperkuat dugaan bahwa telah ada upaya perusakan terhadap Candi Bre Kahuripan di masa lalu. Sebab jika diterjang oleh letusan gunung atau banjir, petugas meyakini arca dari bahan batu andesit tidak akan hancur menjadi serpihan-serpihan kecil seperti ini. Terkait dengan Watu Ombo. Oke, Watu Ombo. Tampak ada kerusakan di sana, itu Oke. Kerusakan karena apa itu? Oke, gini, kerusakan di Watu Ombo itu secara data baik dokumentasi Belanda maupun prasasti dan lain-lain, kita belum bisa memastikan apakah kerusakan itu terjadi sebelum Belanda mendokumentasi itu atau sesudahnya, karena secara fotograf Yoni atau Watu Ombo itu terlihat waktu itu hanya bagian belakang. Nah, tapi yang menarik begini, ketika kita lakukan ekskavasi, kita temukan banyak sekali serpihan fragmen batu yang secara bahan itu memiliki kesamaan. Terus ada relief yang indikasinya itu mengarah pada tokoh yang dipahatkan di stela itu. Jadi kuat dugaan kita bahwa Watu Ombo itu arcanya sebenarnya, pengarcaannya, tokohnya itu sebenarnya sudah jadi, tapi di kemudian hari itu dirusak lagi atau dirusak oleh kalangan, nggak tahu pada musim apakah sudah Indonesia merdeka atau sebelumnya, atau pada masa bangunan itu juga dibuat atau lain sebagainya. Tapi yang jelas indikasinya adalah bahwa arca itu dirusak dengan bukti bahwa banyak serpihan fragmen dari andesit itu yang mengarah kesamaan bahannya dengan Watu Ombonya, dan juga reliefnya itu mengindikasikan tokoh atau pengarcaan. Dari serpihan itu apa tampak siapa yang ditokohkan di situ? Dari serpihan, karena masih sangat kecil sama sangat sedikit yang kita temukan batu reliefnya, kita belum bisa memastikan siapa tokoh itu, belum bisa. Selain yang dipahatkan di Watu Ombo itu, ada lagi Pak Wadi? Nah, berdasarkan bukti fragmen batu andesit relief yang kita temukan hasil ekskavasi, itu arahnya tidak hanya satu arca. Jadi masih ada mungkin penokohan atau arca-arca selain arca di Watu Ombo. Tapi kita belum bisa menjustifikasi itu apakah dia arca terpisah atau dia merupakan bagian dari struktur. Karena secara bahan dia juga bermacam-macam. Jadi ada bahan andesit tapi dia menunjukkan belalai gajah atau yang lebih dikenal dengan Ganesha. Tapi lihat dari ikonografinya sepertinya itu merupakan relief gajah. Jadi bukan pengarcaan, tapi mungkin relief begitu. Posisinya dihancurkan? Posisinya kita tidak tahu apakah dia dihancurkan atau tidak, tapi yang jelas kita hanya dapat belalainya saja. Jadi secara bahan mungkin agak berbeda dengan Watu Ombonya, dengan stela. Itu agak berbeda. Dalam atau candi seperti ini ada berapa banyak arca biasanya Pak? Kalau seberapa banyak arca memang kita belum bisa menelusuri ya, karena bukti yang kita temukan memang sangat sedikit. Tapi umumnya itu setiap sisi biasanya ditempatkan arca. Kalau memang bangunan atau candi itu sudah siap
secara sempurna dengan yoni atau siwanya itu berada di tengah. Dan sekarang kita hanya menemukan yoni dan hanya menemukan stela dengan tokoh atau dengan arca yang sudah tidak bisa dikenali karena memang sudah hancur sama sekali. Tapi berdasarkan temuan serpihan batu yang berelief, itu indikasinya kok tidak hanya satu tokoh. Nah, itulah yang selalu akan kami cari dulu, karena bisa saja serpihan batu relief itu tidak hanya pecahannya terkonsentrasi di dalam situs Bhre Kahuripan yang dipagari. Bisa saja dia sampai keluar, dan itu sudah miss di hasil kajian kita, karena yang kita lakukan hanya di dalam pagar. Terus apakah dia tokoh-tokoh yang dianggap sebagai penyusun arca itu nanti lengkap, kita sudah tidak bisa tidak bisa membuktikan secara sempurna tokoh yang dipahatkan di stela itu, karena batu yang kita temukan pun dimensinya sangat kecil. Jadi kemungkinan besar juga sudah tertransformasi, sudah berpindah, sudah hilang, sudah mencelat kemana-mana. Sangat besar kemungkinan seperti itu. Jadi kita hanya mengenali nantinya itu dari segi ikonografinya, baik dari sumber literatur. Syukur-syukur kita nanti dapat bukti ikonografi yang khas menunjukkan tokoh itu. Nah, mudah-mudahan saja dapat seperti itu. Tapi saat ini masih belum. Sampai minggu keempat kita masih belum menemukan ikon yang khas merujuk ke salah satu tokoh.